Dua kali, ya kan? Terus kanan kiri. Ya. Tidak sesungguhnya maju. Tidak sesungguhnya berarti lawan kata dari maju apa? Itu. Dengar instruksi Bu. Sesungguhnya maju dua kali. Oke, tidak sesungguhnya mundur dua kali. Tidak sesungguhnya. Oke. Paham ini? Tidak sesungguhnya mundur tiga kali. Oke. Tidak sesungguhnya maju dua kali. Oke, berikan tepuk tangan. Bercerita. Nabila, oke silakan mau bercerita tentang ataupun di mana ataupun di rumah nenek apapun itu, boleh. Didengarkan ya anak-anak. Oke teman-teman didengarkan ya. Didengarkan ya. Saya itu terakhir liburan itu ke Mana? ke Jakarta, Bandung, Bogor. Wah Jakarta Bandung Bogor. Wah jauh itu. Nah, itu cuma kalau itu kalau ke Jakarta sebenarnya nggak kemana-mana, cuma nyobain MRT sama TJ-nya aja, muter-muter doang. Terus habis itu ke Bogor nggak mana-mana aja sih, cuma di rumah. Iya. Terus waktu ke Bandung baru kemana-mana. Ke Bandungnya kemana aja nih kemana-mananya? Kalau putih, terus ke Berbagai, terus Pokoknya banyak ya. Terus? tempat makannya doang. Oh berarti liburannya Nabila itu ke Jakarta, Bandung, Bogor. Tempatnya di mana saja tadi? Jakarta, terus tempat wisatanya ya di Bandung tadi Kawah Putih. Putih, ada gitu-gitu mana sana sih buat Oh pasar. beda buat Kawah Putih nggak ada. Itu kapan? Liburan kemarin. Liburan kampung mau main kelas. Terus juga tokohnya, tokohnya ya Nabila sendiri ya. Terus juga alurnya, terus tempatnya juga, suasananya bagaimana Nabila? Nah, suasananya juga senang. Terus latar waktunya itu siang apa malam apa pagi? Oh pagi semuanya ya, pagi siang dari malam. Oke, secara tidak langsung itu sudah menyebutkan dari unsur-unsur intrinsik membangun cerita pendek. Jadi kalian sudah menyebutkan atau sudah menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik membangun cerita pendek. Nah, hari ini silakan dibuka bukunya. Kalian hari ini mempelajari tentang apa? Ada tahu? Cerpennya bagaimana? Kok cerpen saja? Diapakan? Dianalisis, berarti menganalisis ya. Menganalisis unsur-unsur intrinsik membangun pada cerita pendek. Kalian dulu di waktu SMP pernah mendengar unsur-unsur intrinsik cerita pendek? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada berapa sih?
pada cerita. Apa? Garis besar ya? Terus ada lagi selain itu? Menurut kalian? Ya? Konsep dasar. Apa lagi? Selain itu, garis besar, konsep dasar, sama. Hampir sama, ayo. Iya. Ide pikiran suatu cerita. Betul, Jonathan. Apa lagi? Yang dikatakan ketiga temannya itu sudah betul, yaitu tentang intinya, yaitu apa? Pokok pembahasan. Bisa itu garis besar tadi, ide pikiran. Terus tadi apa? Apa? Konsep juga itu merupakan tema. Intinya adalah pembahasan yang ada pada cerita atau garis besarnya atau ide cerita. Ya, itu merupakan namanya tema itu ada apa saja sih? Bisa ada tema horor, bisa apa lagi? Romance atau percintaan, apa lagi? Apa? Sci-fi, terus? Apa? Komedi, bisa apa lagi? Fantasi, itu merupakan tema. Intinya adalah sebuah pokok pembahasan ataupun ide pokok ataupun garis besarnya pada cerita. Khususnya di sini adalah apa? Cerita pendek. Oke, terus lanjut yaitu ada alur. Alur itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Jalannya? Oh, jalannya cerita. Tentunya jalannya cerita pada sebuah cerita pendek. Jadi alurnya itu mau bagaimana? Alur dibagi menjadi alur apa saja? Bukan maju mundur cantik ya. Betul. Di sini alur itu dibagi menjadi 3, alur maju, mundur, dan campuran. Kalau yang alur maju itu yang seperti apa? Rangkaian peristiwanya itu seperti apa? Jalannya cerita itu bagaimana? Maju, ya maksudnya bagaimana? Cerita apa ke apa ke apa? Masa lalu ke? Betul, artinya masa lalu ke masa sekarang. Kalau mundur, masa lalu, masa depan ke? Bisa saja ya mungkin dari masa depan atau mungkin dari tiba-tiba penyelesaiannya, tapi di akhirnya itu malah pengenalan. Tetapi kalau yang alur maju itu biasanya ada pengenalan tokoh dulu, pengenalan suasana, pengenalan latar, itu yang maju. Karena namanya juga alur maju ya, rangkaiannya peristiwanya itu maju. Jadi ada pengenalan, terus ada konfliknya, resolusinya, terus juga ada solusinya, dan cara penyelesaiannya. Itu yang maju. Kalau yang mundur ya tadi kebalikannya berarti. Kalau campuran apa? Berarti keduanya ya, pokoknya ada yang maju, ada yang mundur, nanti tiba-tiba ada penyelesaian, tapi di selanjutnya tiba-tiba ada konflik lagi. Itu namanya campuran. Paham? Lalu yang ketiga ada tokoh. Tokoh dibagi menjadi berapa? Ayo berapa? Nah? Tokoh dibagi menjadi berapa? Ayo berapa? 2. Iya tokoh ya. Kalau tokohnya bagian tokoh? Ya, utama dan kalau penokohannya berapa? Oke, tokohnya utama dan kalau yang tokoh utama itu yang bagaimana? Tokoh yang bagaimana? Ya? Yang selalu muncul, betul, atau yang sering muncul di dalam cerita pendek? Yang mendominasi, betul. Kalau tokoh pendukung hanya sebagai tambahan, betul. Kalau ada penokohan itu ada berapa?
Cerita? Oke, kemarin pas biar P5 kalian menampilkan drama apa? Ya, benar. Itu ya. Ya. Terus kemarin kalau kalian kelas 10 itu banyak ya. Antagonis ya, betul, yang jahat. Kalau di kemarin yang drama bullying tadi tengah-tengah atau sebagai ya tengah saja. Bisa juga ke yang jahat, bisa juga yang ke baik. Karena juga namanya penengah atau penengah lah ya. Oke. Lalu yang selanjutnya yaitu ada apa? Ada latar. Latar dibagi menjadi berapa? Oke, latar apa saja? Oke, berikan satu kalimat yang menunjukkan latar tempat. Apa? Laila? Laila lahir di Semarang. Kemudian beli makanan di kantin. Oke, itu yang merupakan latar tempat yang menunjukkan tempat di sekolah, di lapangan, terus di kantin. Kok tempat olahraga kantin ya Mas dari tadi? Kok kantin? Terus apalagi tempat itu? Di rumah, apalagi? Di sekolah. Terus lanjut ada latar waktu. Waktu. Halo, waktu. Ada yang tahu waktu? Jonathan berangkat jam 7. Yang balik. Oh, Mbak. Fadil berangkat sekolah pada pagi hari. Yang menunjukkan waktunya kan apa Jonathan? Pagi ya. Ayo apa lagi? Baiklah saja jam 1 siang. Jadi tadi kalau udah tancap yang kaki sama siang hari. Hilangan kusian siang hari Maila. Kok Maila itu ya. Itu merupakan menunjukkan waktu. Lalu yang ketiga suasana. Nah suasana dalam cerita bagaimana? Ada yang bisa? Pembelajaran pada pagi hari ini sangat seru. Bisa apa lagi? Rajin sedih kehilangan uang. Jangan diambil lagi. Tadi dikasih diambil lagi. Ya? Ya Mas? Siapa yang pinjaman kursi dari tadi? Jawabannya Anda mendapatkan kusen. Jadi siapa? Kusennya hilang. Jadi dia merasakan apa? Sedih. Ada senangnya, ada sedihnya. Tengah-tengah ya.
gaya bahasa. Misal ada contoh gaya bahasa yang santai. Atau bisa kalian cerita pendek menggunakan gaya bahasa gaul. Nah sekarang ini, iya, tapi jangan terlalu sering ya. Terus juga mungkin kalian menggunakan gaya bahasa yang ditambah-tambahin dengan bahasa Inggris, literally, apalagi coba? Which apa lagi? Something, terus apa lagi? Bahasa Inggris atau mungkin juga itu kan bahasa gaul kalian ya di sini ya. Dia anak Jaksel kalau sekarang ya. Kita merupakan gaya bahasa. Kalau yang kenal ada amanat. Amanat apa? Baik kan? Amanat apa? Betul. Pesan moral yang disampaikan pada cerita pendek. Berarti pesan dalam cerita itu apa? Di setiap cerita pendek itu harus memiliki pesan, pasti ada pesannya. Di bagian-bagian akhir itu biasanya ada pesannya. Pesan dan kesan ini. Contohnya misal, apa kalau misal contohnya? Iya. Bertanggung jawab atas apa? Yang sudah dijanjikan. Apa lagi? Yang bagian contoh apa? Pesannya? Apa lagi? Apa? Utang harus dibayar. Wah, ini benar. Kita itu wajib dibayar. Ini memberi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin. Berarti yang artinya setiap muslim itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Jadi tadi ya ada hadisnya ya. Dan menepati janji dari artinya setiap muslim maaf ya kalau yang ada yang beda ya. Yang Islam semua ya. Jadi kalau kalian kan sebagai umat muslim, sebagai orang Islam itu berarti hukumnya wajib menuntut ilmu. Nuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti kalian tuntutlah ilmu selanjutnya ya. Pokoknya harus belajar, harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Jangan sampai kalian bermalas-malasan. Tadi ya, yang sudah Ibu sebutkan tadi, thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin. Ya itu, diingat-ingat. Oke. Terus ada sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang? Sudut pandang itu apa? Sudut pandang? Jadi cara penulis dalam menempatkan dirinya. Kalau ya, betul. Kalau sudut pandang dibagi menjadi berapa? Sudut pandang. Ya. Sudut pandang berapa? Ada berapa? Dua ya. Yang pertama apa? Pertama ada tentang kalau sudut pandang orang pertama. Aku, saya, jaku. Kalau itu yang pertama. Lalu kalau yang ketiga, sudut pandang ketiga. Menggunakan bentar. Ayo, apa tadi? Iya, terus. Iya, terus. Ya, dan lain-lain itu merupakan
silakan dibuka buku pakannya. Ya. Buka kan? Minimal 1 kilometer dan 1 paket atau 2 ya. Kalau tidak kan bisa unduh di Google ya, Google Cegah Begas, Pasdes. Silakan kalian baca dulu cerpen Tukang Cukur, itu cerpen budaya ya. Kalian Budi Dharma, oke dijelaskan dulu. Setelah kalian membaca, silakan kalian jawab yang halaman 72 yang nomor 2. Yang jawaban pertanyaan di bawah ini untuk menggali unsur intrinsik yang ada pada cerpen Tukang Cukur. Berarti kalian hanya menjawab yang unsur-unsurnya saja, dari tema sampai gaya bahasa. Nah, cara menjawab kalian silakan kalian membuat dalam peta konsep ya. Di sini Bu menyediakan kertas, silakan. Kalian sudah membawanya kan? Untuk alat-alatnya sudah? Sudah kan? Kemarin sudah Ibu beritahu. Oke, mungkin perwakilan kelompok boleh mengambil 1 kertas ini. Sudah mendapatkannya ya semuanya? Silakan kalian bikin peta konsep, tapi kalian harus membacanya dulu Tukang Cukur. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih identitas, kasih nama kelas, koordinat kalian nomor absen, ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Kompolnas akan mempresentasikan mengenai peta konsep dari cerita pendek yaitu Tukang Cukur karya Budi Dharma. Tapi sebelum itu izinkan ya Kak Dehan membacakan pantun. Oke, persiapan catatnya ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, dan catat ya. Hari Sabtu berlari santai. Catat. Santo taman kiri. Catat. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kelompok kami mengenalkan diri. Oke. Silakan. Sebelumnya, sama kami. Saya sedang mendadak absen 27. Oke, silakan dibawakan. Oke, jadi pertama di sini ada tema. Tema dari cerita ini adalah kehidupan rakyat kecil di tengah kekacauan politik dan sosial. Salah satunya adalah sosok Endo yang mengalami peristiwa Majapahit selama masa revolusi. Untuk tokoh kami dari cerita pendek Tukang Cukur sendiri ada itu yang protagonis yang menciptakan anak yang sederhana dan dari kakek leman atau protagonis adalah orang yang bijaksana dan baik hati. Tukang Cukur yang antagonis seseorang yang misterius membawa karakteristik licik dan kejam. Dasuki atau protagonis orang yang provokasi murid tulisnya mengenai pandangan di usia. Lanjut. Untuk dari latarnya sendiri ada sekitar sejarahnya adalah Yesus waktu yang terjadi yaitu terjadi pada rentang waktu 1940 sampai 1990-an. Suasana yang diceritakan cerita itu begitu menceritakan.
lalu ada sudut pandang dari sana ini. Itu menggunakan sudut pandang orang ketiga karena penulis tidak menempatkan dirinya sebagai bagian langsung dari cerita. Gaya bahasa. Gayanya dibedakan saja, namun estetik. Penggunaan kata yang lebih mudah diambil oleh masyarakat. Ya? Oke, mana? Oke. Kemudian agar amanah yang ingin disampaikan pada Budi Dharma adalah keberanian dan berjuang diperlukan untuk selalu mempertahankan keutuhan tanah air. Belajar seperti sejarah sebelumnya yang selalu berhasil mempertahankan tanah karena berani berjuang. Oke, sampai di sini dari kelompok pemaparan dari kelompok ini. Ngomong ya, silakan. Nomor 8 benar Mahes. Dan ya, benar ya Mahes. Ciri-ciri atau buktinya apa sih? Buktinya tuh apa? Buktinya apa? Bisa dikatakan sudut pandang orang ketiga. Dan bahaya. Menggunakan kata nama betul adalah tadinya, iya, tidak, dan juga menggunakan kata nama. Contohnya di situ siapa? Dicoba dulu, Cito, Dasuki, Cito. Oke, Mahes, silakan. Tadi kan itu jelaskan bahwa gaya bahasanya kan menggunakan gaya bahasa deskriptif. Nah itu kan contohnya tuh gimana? Contoh apa? Contoh gaya bahasa deskriptif. Gaya bahasa deskriptif. Nah, bagaimana sih kok kalian bisa memberikan pendapat kalian kok bisa gaya bahasanya itu gaya bahasa deskriptif? Nah, bagaimana? Kok bisa? Izinkan saya menjawab ya. Jadi Oke. kenapa gaya bahasanya dibilang deskriptif? Karena banyak sekali kalimat-kalimat di cerita itu yang menggambarkan suatu kejadian. Jadi seperti menggambarkan sebuah objek, seperti keadaannya, seperti bagaimana suasana saat itu, mendekat dan mendekat. Oke. Bagaimana Mas bisa diterima dengan baik? Mantap. Oke, mantap. Silakan ada lagi tidak? Lagi? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Baik, sebelum presentasi kita akhiri, izinkan kakak Kiki membacakan kalian KKM. Menutup presentasi KKM. Oh, masih ada pantun dari Kakak Miki. Kakak Kiki juga. Kakak jalan-jalan ke Simpang 5. Cakep. Pulangnya kaki terasa letih. Cakep. Maaf jika ada salah kata. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke depan ke sini. Silakan masuk ke depan. Kalau kita salah satu nomor saja. Masuk ke depan. Maju ke depan ayo. Silakan masing-masing. Jawab orang. Ayo. Ayo kalian. Punya gue yang mana sih? Ada yang perwakilan yang dua orang tadi mana? Di maju depan dulu, maju depan. Memperlihatkan hasil karyanya, ayo. Kurang satu ini. Ini kurang satu siapa ya? Ayo. Ayo satu. Ayo. Oke, silakan. Dilihat yang mana? Menghadap ke sini. Dilihat hasil peta konsep yang sudah dikerjakan. Sama semua.
Terima kasih.